teman-teman. Pernah nggak sih teman-teman mendengar istilah BMN? Wah, apa tuh? BMN atau barang milik negara adalah semua barang yang diperoleh atas beban APBN atau melalui perolehan lain yang sah. Nah, selain BMN, ada juga yang disebut dengan BMD atau barang milik daerah. Kalau tadi BMN diperoleh atas beban APBN, BMD diperoleh atas beban APBD atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Nah, tadi udah disinggung sedikit nih bahwa BMN dapat berasal dari beban APBN atau melalui perolehan lain yang sah. Wah, kira-kira apa sih perolehan lain yang sah? Terdapat 4 kategori perolehan lain yang sah. Yang pertama, BMN diperoleh dari hasil hibah atau sumbangan. Yang kedua, BMN berasal dari pelaksanaan kontrak atau perjanjian kerjasama. Yang ketiga, BMN yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan. Dan yang keempat, BMN yang diperoleh dari putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. BMN dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu BMN sebagai persediaan, BMN sebagai aset tetap, dan BMN sebagai aset lainnya. BMN sebagai persediaan misalnya alat tulis kantor, obat-obatan, maupun bahan baku yang ada pada instansi pemerintah. Selanjutnya, BMN sebagai aset tetap misalnya tanah, gedung kantor, bangunan-bangunan dan fasilitas umum yang diperoleh atas beban APBN termasuk konstruksi dalam pengadaan. Lalu, BMN sebagai aset lainnya meliputi aset kemitraan, misalnya bangun serah guna atau bangun guna serah. Kemudian ada juga aset tak berwujud, misalnya hak paten atau hak merek. Dan juga ada aset tetap yang telah dihentikan penggunaannya. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh BMN. Contoh BMN yang pertama adalah gedung kantor instansi pemerintah yang diperoleh melalui APBN. Kursi, meja kerja, loker, dan lain sebagainya juga termasuk dalam BMN. Contoh lainnya adalah lift yang kita gunakan sehari-hari di lingkungan kantor. Gedung parkir yang ada pada unit instansi pemerintah juga termasuk dalam barang milik negara. Demikian pula untuk kendaraan dinas operasional, baik berupa mobil maupun motor dinas. Salah satu contoh BMN yang diperoleh melalui hibah adalah Masjid As-Salam di lingkungan KPP Pratama Jakarta Tebet dan KPP Madya II Jakarta Selatan 1. Masjid ini merupakan hibah sehingga saat ini sudah diinventarisasi sebagai BMN. Contoh BMN lain yang bisa kita temukan adalah rumah dinas negara yang digunakan oleh pegawai instansi pemerintah selama menjalankan tugasnya dalam periode waktu tertentu. Dan masih ada banyak lagi contoh BMN lainnya. Nah, teman-teman, lantas bagaimana sih pengelolaan BMN yang banyak jumlahnya itu tadi? Nah, BMN maupun BMD dikelola oleh pemerintah. BMN dikelola oleh pemerintah pusat, sementara BMD dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam lingkup pemerintah pusat, ada 3 komponen utama dalam pengelolaan BMN, yaitu Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara sebagai pengelola barang. Selanjutnya adalah Menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna barang dan Kepala Unit Kerja selaku kuasa pengguna barang. Sementara pada lingkup pemerintahan daerah, pengelolaan BMN dilakukan oleh gubernur, bupati, wali kota, sekretaris daerah, maupun kepala satuan kerja perangkat daerah. Pengelolaan BMN dimulai dari perencanaan dan juga penganggaran.
Nah, perencanaan dan penganggaran ini penting loh teman-teman untuk menentukan kira-kira BUMN apa sih yang kita butuhkan, apa yang perlu diadakan, dan seterusnya. Setelah perencanaan dan penganggaran, masuk pada tahap pengadaan BUMN. Dilanjutkan dengan penggunaan BUMN, kemudian pemanfaatan BUMN. Pemanfaatan BUMN ini dapat berupa bangun guna serah, bangun serah guna, menyewakan BUMN, dan lain sebagainya. Jadi, BUMN itu bisa disewakan loh teman-teman. Misalnya, penyewaan ruang aula di gedung Kementerian Keuangan sebagai tempat resepsi. Nah, nantinya hasil dari persewaan tersebut dapat masuk ke kas negara dan diakui sebagai PNBP atau penerimaan negara bukan pajak. Setelah pemanfaatan BUMN, siklus pengelolaan BUMN dilanjutkan dengan pengamanan dan pemeliharaan BUMN untuk memastikan kondisi BUMN tetap dalam keadaan yang baik. Selanjutnya, ada juga yang disebut dengan pemindahan BUMN, yaitu berupa tukar menukar, kemudian hibah maupun penjualan BUMN. Lalu ada tahapan pemusnahan BUMN, penghapusan BUMN, kemudian penatausahaan BUMN, dan pembinaan, pengawasan, serta pengendalian BUMN. Wah, cukup panjang ya siklusnya. Namun, memang siklus pengelolaan BUMN ini dibuat untuk memastikan bahwa BUMN telah dikelola dengan sebaik-baiknya. Nah, teman-teman, tadi dalam siklus pengelolaan BUMN, salah satu tahapannya adalah penggunaan. Nah, kita tentu memiliki peran yang sangat penting dalam penggunaan BUMN agar kita dapat menggunakan BUMN dengan sebaik-baiknya, sehingga BUMN yang ada tetap dapat memberikan manfaat untuk kita. Lantas, apa sih yang bisa kita lakukan untuk turut menjaga BUMN dengan baik? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, antara lain, yang pertama, menggunakan kendaraan dinas operasional dengan baik. Misalnya, kita juga ikut merawat mobil dinas maupun motor dinas yang kita gunakan. Kemudian, yang kedua, memanfaatkan penggunaan alat tulis kantor secara bijak. Jangan digunakan secara berlebihan ya teman-teman. Kita juga bisa ikut menjaga BUMN dengan merawat komputer, printer, scanner, mesin fotokopi, meja, dan juga kursi kerja, dan lain sebagainya yang menunjang pekerjaan sehari-hari kita di kantor. Dan yang ketiga, tentunya jangan mencoret-coret ataupun merusak barang-barang milik negara yang ada di lingkungan kerja maupun fasilitas-fasilitas umum yang diperoleh melalui beban APBN dan APBD. Nah, teman-teman, itulah tadi pembahasan tentang BUMN atau barang milik negara. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman. Sekali lagi, aku ingin mengajak kita semua untuk turut menjaga BUMN secara baik dan juga bijak agar BUMN dapat terus memberikan manfaat untuk kita semua. Yuk, jaga aset kita, karena aset kita milik kita. Sampai jumpa. Jaga aset